Ternyata pelakunya si Siti. Gak nyangka aku, ternyata si Siti pelakunya. Ya ampun, kenapa si Siti tega itu? Kok ngeri kali si Siti. Ya udah ya Bu, saya izin kembali ke perusahaan untuk membahas ini ya Bu, permisi. Oh iya Pak. Semoga Pak Komandan cepat datang. Kamu kenapa? Asal aku tahu, pelakunya itu adalah pacar saya. Hah? Apa? Ya ampun, saya terkejut. Pak Komandan, Bagaimana kalian bisa tahu dia pelakunya? saya tahu dari CCTV Pak, dan Bapak tahu lagi ternyata pelakunya adalah pacarnya beliau ini. Ya ampun, saya terkejut sekali. Ya udah, ayo berdiri sekarang kamu. Pak polisi, dia adalah pacar saya, Pak polisi. Ya ampun, saya terkejut sekali, ternyata dia pacar kamu ya. Iya Pak polisi, dia pacar saya. Jika dia pacar kamu, apakah saya bisa meminta lokasi dia biar kita bisa cepat ke sana untuk menangkap dia? Bisa kok Pak polisi, ini lokasi dia. Oh, baiklah, makasih. Ayo, sekarang asisten, kita cepat ke rumah dia untuk menangkap dia. Woi, siapa? Aku harus menelpon pacarku sekarang juga. Aku puas sekali. Akhirnya Bu manajer sialan itu telah celaka. Moga-moga dia meninggal. Amin. Siapa ini nelpon? Aku angkatlah dulu. Siapa tahu penting. Siapa ya ini? Aduh, aku angkatlah dulu. Siapa ya ini? Sayang. Halo, ada apa sayang? Apa? Jadi kamu udah tahu semua, sayang? Aduh, bagaimana ini? Pacarku udah tahu semuanya. Bagaimana ini? Ya ampun. Aku harus kabur sekarang. Pasti polisi mengincarku. Aku kabur sekarang.
Cepat Anda masuk ke dalam mobil kami. Saya di sini ingin menginterogasi Anda tentang kasus yang kemarin yang Anda lakukan kepada korban bernama Sinta. Baik Pak, saya siap untuk menjawab. Baiklah, kenapa Anda tega melakukan hal seperti itu kepada korban bernama Sinta? Apa tujuan Anda melakukan hal itu? Saya melakukan itu hanya karena untuk sebuah dendam. Dendam apa kalau boleh tahu? Anda tidak perlu tahu dendam apa yang saya lakukan. Ayolah, silakan bercerita dendamnya sekarang juga. Saya ingin tahu alasannya saja kenapa Anda melakukan itu kemarin. Baiklah, saya akan menceritakannya. Jadi dulu, kamu kan sahabatku. Kenapa kamu tega merebut pacarku? Kenapa? Tuh karena pacarmu sudah nyaman sama aku. Jadi ku rebut aja dong. Katanya kamu jelek dan gak pandai rawat diri. Jadi dia tertarik sama aku. Ya apa salahnya kalau aku ambil? Ya kan sayang, kamu tertarik sama aku kan? Tentu dong sayang, aku tertarik sama kamu. Kamu dengar sendiri kan? Ya ampun sayang. Dan di situ aku menangis sejadi-jadinya karena aku sakit hati dimainkan sahabatku dan pacarku sendiri. Selang beberapa tahun kemudian aku diterima kerja di suatu PT, tapi ternyata dia tega menyiramku di hari pertama aku kerja. Ups, sorry, nggak sengaja. Ya ampun, kamu kok tega banget sih menyiramku di hari pertama aku kerja. Ya namanya gak sengaja. Ya mana mungkin tahu dong aku. Kayak mana sih kamu ini? Ya ampun, kenapa dia jahat banget. Selang beberapa tahun kemudian, akhirnya aku dan dia salah satunya akan diangkat menjadi manajer. Akan tetapi tetapi di situ aku berhela napas dan aku tahu apa alasan aku yang tidak terpilih menjadi manajer. Ya kamu tidak menjadi manajer. Saya memfitnah kamu. Kamu telah mencuri uang perusahaan. Ya sebenarnya saya yang mencuri uang perusahaan. Mampus kamu tidak menjadi manajer. Ya udah ya, saya izin pergi. Di situ saya sakit hati karena saya difitnah agar tidak menjadi manajer. Dan 5 tahun kemudian saya balas dendam dengan cara yang seperti ini. Jadi begitulah ceritanya kenapa saya bisa balas dendam ke bu manajer saya sendiri. Ya udah, terima kasih interogasinya. Sekarang kamu bisa masuk ke sel biar saya antarkan dan saya akan tahan kamu di sana. Kamu ditahan di sini ya sampai hari persidangan besok dimulai. Ya, oke. Kamu akan ditahan di sini. Nasib aku harus berada di penjara. Nasib.
baiklah dengan orang yang bernama Siti Sarania yang melakukan korban kecelakaan alias mau membunuh bu manajernya sendiri atau bisa disebut Bu Sinta dengan pasal 28B ayat 1 dan pasal Undang-Undang 28H ayat 1 dengan hukuman perdana yang dilakukan oleh Siti Saria kepada korban bernama Sinta Harifah dengan sejenis jenisnya. Dengan sangat ini saya mengumumkan bahwa Siti Saria dijatuhi hukuman selama 5 tahun. Dengan ini sidang resmi ditutup. Ya ampun, kenapa nasibku seperti ini, ya ampun. Ibu nggak seneng apa kalau si Siti udah dihukum ini, Bu? Saya senang kok lihat dia udah dihukum. Alhamdulillah semuanya, mohon tenang ya. Mohon tenang, jangan ada pada berisik di tempat persidangan. Dengan ini sidang resmi ditutup ya. Kamu harus berbanyak sabar ya. Yang sabar ya pokoknya kamu ya. Iya, Pak Polisi. Akhirnya aku bisa dapat kerja kembali. Setelah sekian lama aku tidak bekerja. Ada apa itu, kok ramai sekali? Oh, pasti mereka menyambut kedatanganku setelah aku berlibur bertahun-tahun. Pak Direktur juga ada di sini. Pak Direktur, selamat pagi, Pak. Pak Direktur mau menyambut kedatangan saya ya di sini. Sama kalian juga, soalnya kelihatan ramai banget di sini ya. Sinta, saya kecewa berat sekali dengan kamu, Sinta. Dengan ini, kamu dipecat dari kantor ya. Kamu tidak akan bangkit menjadi manajer lagi di kantor ini. Pokoknya saya kecewa berat dengan kamu. Apa? Kenapa, Pak? Alasannya kenapa? Kamu telah memfitnah Siti hingga saya dikawinkan dia manajer, hingga saya menuntut dia sembarangan waktu dulu. Dan kamu juga merupakan pacarnya. Itu sampai kemana-mana karena Siti membuat cerita karangan di sebuah podcast kemarin. Itu membuat kantor malu. Dan kamu tidak saya harus dipecat karena telah merusak nama perusahaan ini. Apa, Pak? Tapi kesalahan saya kan dulu itu, Pak. Sama aja, karena karangan dia udah masuk podcast di mana-mana. Saya juga kecewa dengan tingkah laku kamu. Ternyata kamu busuk selama ini. Kamu masih baik seperti saya kira. Pak, tolong jangan pecat saya, Pak. Nanti Bapak pecat saya kerja apa, Pak? Pak, tolong, Pak, kasih ini saya, Pak. Aduh, Pak, maafin saya, Pak. Kalau nanti saya makan pakai apa, Pak, kalau Bapak pecat saya? Saya buat tidak peduli kamu kenapa ya. Mulai sekarang kamu jangan datang di kantor ini. Kantor ini tidak pernah menerima kedatangan kamu lagi. Ya Allah, kenapa nasibku menjadi seperti ini, ya Allah?